Di tembak reaksi ini tidak hanya sekedar mengajar nembak ya, jadi kita juga membantu untuk membentuk karakter anak. Membentuk anak di tembak reaksi ini bagus. Jadi untuk teman-teman coach, pelatih semuanya, saya sih saranin tidak hanya mengajar mereka jago tembak, tapi juga bentuk karakter mereka dengan baik. Halo Shooter Indonesia, nembak yuk. Oke, kali ini kita lagi jalan-jalan ke Solo dan kita bertamu atau kita lagi ketemu dengan teman-teman klub menembak AAIPSC dari Solo, yaitu Solo Speed Shooter. Halo. Halo. Nah, ini dia, kita udah kedatangan 4 orang dari Solo Speed Shooter. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka langsung aja kita kenalan sama bapak-bapak dan adik-adik yang luar biasa ini. Adik-adik. Oke, monggo langsung perkenalan aja, silakan. Ini kita buka ya. Oke. Kita sudah vaksin, sudah antigen. Siap. Oke, nama saya Ari Wibowo. Oh, di sana ya. Ya. Nama saya Ari Wibowo. Kebetulan saya ketua dari Solo Speed Shooter dan juga head coach ya, pelatih kepala dari Solo Speed Shooter. Dan kebetulan saya juga dipercaya sebagai pengurus Perbakin Pemprov Jawa Tengah bidang tembak reaksi, gitu. Dan saya Rafael David, sebagai pelatih juga di Solo Speed Shooter. Untuk sementara ini juga adik-adik ini rajin juga latihan. Mungkin ke Risha, junior. nama siapa? Perangan diri kamu main di siapa? Nama saya Jibril, saya muridnya Mari. Salah satu anggota Solo Speed Shooter. Oke. Saya Maisura Parisha, juga murid dari Solo Speed Shooter, main di divisi Ladies Standard. Ladies Standard. Kalau Mas Jibril main di mana, Mas Jibril? Di divisi Super Junior. Super Junior. Iya. Luar biasa. Oke. Boleh tahu nggak nih buat Mbak Arisha sama Mas Jibril umurnya berapa sih? Saya 16. 16. Oke. Kalau Mas Jibril 15 tahun. 15 tahun dan 16 tahun. Nah, ini sebenarnya sekarang kalau misalnya gue lihat sekarang ini di AAIPSC sendiri banyak banget shooter-shooter junior dari banyak daerah. Nah, dan salah satu shooter-shooter junior yang paling terkenal adalah dari Solo Speed Shooter ini. Nah, oke. Nih, kita juga mau nanya-nanya nih Om, lebih lanjut nih Om. Siap. Solo Speed Shooter itu dulu ceritanya berdiri gimana sih Om? Jadi gini, Solo Shooter itu sebetulnya awalnya kita dari ya seperti kota-kota lain mungkin ya, dari hobi airsoft. Awalnya dari skirmish. Mungkin dulu salah satu klub awal di kota Solo itu namanya Asokom. Asokom. Ya, Airsoft Solo Community. Ya, dan saya salah satu pendirinya juga. Kemudian saya merekrut Master Nyonyo. ya. Tapi di perjalanan waktu, karena kita mungkin dulu paling awal di Solo, begitu banyak yang baru-baru ya, terus mungkin kita sudah mulai jenuh ya. Kita pengen sesuatu yang lain. Akhirnya kita berkenalan dengan yang namanya tembak reaksi. Nah, tembak reaksi itu Solo Shooter awal lahir ketika rekan-rekan dari SAG waktu itu ya, mengadakan event tembak reaksi eksibisi di Korea. Nah, itu saya surprise banget. Ternyata tembak reaksi AAIPSC ini di kota-kota lain sudah berkembang. Ya kan, di Jakarta, di Jogja, di Bandung sudah cukup berkembang. Loh, kok Solo baru mulai? Saya bilang gitu. 2013 ya. 2013 ya. Nah, akhirnya waktu itu sama rekan-rekan dari Asokom kita sepakat membuat komunitas baru yang namanya Solo Speed Shooter. Oke, berarti dari tahun 2013. 2013. Sebenarnya waktu skirmish itu juga akhir-akhir dari kebosanan skirmish. Pernah sih ada event, cuman eventnya belum jelas. Tembak reaksinya masih campur-campur seperti kayak double weapon atau ya istilahnya taktikal gitu ya. Tembak taktikal betul. Nah, setelah itu vakum. Ya. Airsoft juga Indonesia juga seperti tidur, vakum, cuman jual beli, cuman jadi lomba yang nggak ada, terus event-event sukir juga nggak ada.
Nah, waktu 2013 teman-teman dari SAG bikin kita lihat dulu seperti apa eventnya waktu itu tembak reaksi. Ternyata masih berantakan juga, tapi sudah mendekati rule aslinya. Eksebisi waktu itu. Iya, waktu itu masih perkenalan kan. Iya, sosialisasi. Sosialisasi. Judulnya sosialisasi waktu itu. Tembak reaksi airsoft. Ya setelah itu kita mulai cari perlengkapan. Iya. Riset apa. Ya karena kita melihat seperti ini. Setelah saya di event itu dan melihat bahwa tembak reaksi ini tidak hanya sekedar hobi, tapi juga melatih orang untuk punya skill menembak yang benar. Melatih skill menembak yang benar dan juga ada prestasinya. Kalau ada yang mau mengejar prestasi, ini yang luar biasa di tembak reaksi. Jadi tidak hanya sekedar hobi senang-senang aja, tapi ada juga yang bisa kita pelajari di situ. Ada skill menembak yang benar. Gitu. Itu yang luar biasa. Kita akan diajari safety, kita diajari bagaimana aiming dengan benar, kita akan diajari gripping yang benar, memegang pistol dengan benar, seperti itu. Makanya kalau nanti ditembak reaksi teman-teman, belajar ditembak reaksi, nonton bioskop nanti pasti ilfeel. Karena nggak realistis ya. Cara megang pistolnya udah salah, kayak itu kita kadang-kadang ilfeel. Tapi kalau kita lihat bioskop yang cara megang pistolnya benar itu, jadi senang. Jadi gitu ya. Berarti aktornya belajar. Belajar. Oke. Nah, Om, waktu perpindahan nih, transisi dari yang biasanya main skirmish teman-teman semua dan akhirnya pindah ke AIPX itu ada cerita-cerita atau ada yang bisa di-share nggak kita nih? Iya, memang sebetulnya untuk masa transisi atau saat transisinya sih tidak terlalu sulit ya karena kita sudah hobi dulu menembak. Cuman kita memang ada kendala tentang ilmunya, rules seperti itu. Karena kita minim sekali waktu itu, minim sekali. Akhirnya kita belajar dari senior-senior dari Jakarta. Ya, ada Om Doni, Om Do, ada Om Firly. Ya, kita belajar dari Hans juga. Jadi senior-senior lah. Kita kumpulkan ilmu-ilmunya. Akhirnya kita pada satu tempat latihan ya, di SDP 21 itu. Waktu itu masih kecil, hanya tempatnya aspal gitu. Kita main badminton kita jadikan untuk latihan, terus kita bikin partisi-partisi. Nah, banyak ya sering melakukan kesalahan, cuma dari kesalahan itu kita kirim ke senior-senior ini apa yang salah, mana yang salah. Kita koreksi. Kita koreksi. Oh itu ini kurang ini kurang itu seperti itu. Jadi sebetulnya asal mau nggak terlalu sulit transisinya. Kalau alatnya di market banyak dari harga yang murah sampai yang mahal ada. Ya. Gitu. Betul. Nah, kalau sampai sekarang ini kegiatannya biasanya solo speed shooter apa aja nih Om yang bisa dikerjain sekarang ini? Ya sebenarnya kita tuh rutin latihan setiap hari Minggu. Hari Minggu? Ya, hari Minggu itu pasti kita kasih latihan materi. Kita jarang latihan state, kita lebih banyak latihan materi. Teknis berarti ya? Ya, teknis. Nah, di rumah mereka saya encourage, saya minta untuk latihan juga, terutama untuk aiming, drawing di rumah. Jadi saya bilang kita hanya latihan satu minggu sekali, kalian harus banyak latihan di rumah. Gitu. Oh betul. Ya, yang keringnya di rumah. Yang kering di rumah. Kalau tempatnya lebih luas ya latihan aiming pakai tutup botol aqua. Om, tadi kan Om bilang nih pada saat latihan itu lebih senang drill. Ya, betul. Senang drill dibanding mungkin langsung main stage. Nah, apakah ada rahasia tertentu Om? Kenapa sih drill? Iya, gini. Saya sih belajar dari ini ya, juara dunia Eric Grovlow. Saya pernah baca di salah satu medsosnya, saya lupa, bahwa dia nggak pernah main stage, jarang banget main stage. Dia lebih banyak main drill. Akhirnya saya pelajari, gitu. Oh ternyata betul. Kalau kita sudah terbiasa main drill, ya kan, state apapun akan bisa. Gitu. State apapun akan bisa kalau dia bisa main drill. Nah, banyak kesalahan orang itu selalu main stage. Gitu. Banyak kesalahan main stage. Nah, main stage ini akan membuat orang jadi monoton, gitu loh. Oh benar. Orang jadi monoton. Padahal kan di state kita latihan dengan yang kita lombakan ada yang pasti berbeda. Stage bentuknya macam-macam pasti. Umpamanya gesernya 3 langkah di tempat latihan bisa jadi 5 langkah di itu kan beda lagi. Pusing juga dia. Betul.
Makanya kenapa teman-teman solo speed shooter ini lebih senang drill, karena memang basicnya tadi tuh, Iya, drill itu iya. basic. Kita bisa lebih melatih speed akurasi itu di drill, gitu. Lari dan perkenaan. Ya. Pin itu kan paling sulit di AIPS sih. Betul. Ya, pin plat itu paling sulit di AIPS sih. Makanya itu harus benar-benar dilatih terus. Iya. Dilatih terus. Nah untuk latihan nih Mas Jibril sama Mbak Risha nih gimana latihan di solo speed shooter nih dengan yang tadi disampaikan latihannya drill apa segala macam, seneng nggak latihan di sini sih? Senang. Mungkin bisa diceritain apa yang membuat senang. Soalnya sebenarnya gini loh, untuk Drill itu beberapa membosankan, untuk kan? beberapa orang-orang benar, untuk beberapa orang-orang drill itu hal yang membosankan. Iya, karena itu terus. Itu tuh senangnya tuh pengen yang lari-lari, Iya. sambil jalan apa segala macam, bikin stage yang gimana-gimana, cepet-cepetan. Ceritakan kalau dapat Dan kalau misalnya nggak senang ngomong aja. ceritakan kalau dapat waktu terpendek cuma apa? Aku senang latihan drill tuh ya, itu aslinya nggak apa ya, nggak monoton sih, maksudnya banyak materinya, nggak cuma sprint dan lain-lain lah ya. Soalnya Jadi memang istilahnya walaupun drill pun juga sebenarnya drillnya variatif banget kan, drill itu Banyak, tapi kan Bisa gini, bikin banyak ini. drill itu kan kadang kita cuma kayak nembak di satu posisi atau dua posisi kan. Iya. Kadang orang kan bosen nembakin plat itu terus gitu. Sedangkan kalau stage kan ada challenge-nya gitu. gini, mungkin junior-junior ini kan nggak bosen itu karena satu di tempat latihan kan banyak juga junior, jadi mereka bikin event buat drill. Jadi tarungi. Sampingan. Jadi Temennya banyak. temennya banyak, jadi dilombakan. Umpamanya harus drill seperti ini. Mereka tetap kita kasih time, di timer juga. Oh iya. Iya. yang paling jelek namanya. Kalau yang jelek suruh apa biasanya? Suruh lari. Oh, ada hukuman ya? Iya. Tapi ada rewardnya juga kan yang paling cepat. Iya, ada. Oke. Lari 2 kali, 3 kali muter lapangan. Kalau yang waktu Oke. biasanya saya ambil 3 terbawah. 3 terbawah. Ya. Jadi nggak bosen mereka. Nah ngomong-ngomong kalau misalnya dari junior sendiri, Mas Jibril sama Mbak Risha ini ada berapa banyak sih teman-temannya yang junior ini sama-sama junior? Sepuluhan ada. Berapa? Sepuluhan ada. 10-an ya? Wah ada 10-an ya? Banyak. Wah banyak berarti. Ini yang junior ya? yang Iya, junior. termasuk junior. junior. Oh, Kalau yang umum atau senior nggak usah tanya lagi deh. Ya kalau exactnya itu sekitar 13 lah. 13-an. Nah, itu yang aktif latihan ya Om ya? Yang aktif latihan. Hmm. Ada 13. Banyak juga. Iya banyak. Dan memang sebenarnya kalau solo speed shooter ini udah dari dulu dia sebenarnya ini terkenal dengan gerombolan atau tim junior dan super juniornya itu di setiap pertandingan pasti luar biasa banget. Nah makanya itu juga dari salah satu motivasi sebenarnya buat kita semua di tiap daerah. Ayo kita sama-sama regenerasi banyak-banyak supaya AIPS nggak gini deh, temennya jangan Lagi. Jadi nggak 4L, lo lagi. Betul. Yang tua-tua ini biarin aja lah, kita duduk-duduk aja di pinggir ya kan, karena kita juga ya namanya juga mungkin umur ya, jadi visir itu udah nggak enak liatnya. Jadi Karena memang nanti mereka ini akan meneruskan AIPS ya. Betul. benar. Ya, kan? Kalau nggak ada junior selesai. Betul. Nggak ada Regenerasi, regenerasi selesai AIPS Indonesia. Betul. Jadi kalau jadi foto pajangan di museum. Iya, jangan sampai. Nah terus habis itu kalau misalnya selama latihan nih mungkin Om Wowo bisa cerita atau Om Nyonyo bisa cerita atau mungkin bahkan Jibril sama Risha bisa cerita, ada biasanya kalau misalnya di latihan tuh ada kendala-kendala apa sih kalau lagi latihan tuh? Di latihan. Kendala dari latihan mungkin Kendala apa? ini kita memang sangat selektif ya. Maksudnya begini, biasanya kita dalam perekrutan ini kan mengadakan workshop. Ya, untuk Sebelum menuju ke rekrut. Ya, sebelum rekrut kita adakan workshop. Kita workshop. Nah, kita awal-awal mengadakan workshop itu hanya anaknya saja yang datang. Tapi ternyata itu tidak efektif. Akhirnya kita minta kalau ikut workshop harus anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Ya, jadi takutnya gini, karena pengalaman anaknya yang datang, anaknya seneng, dia pulang ke rumah bilang sama papa mamanya, "Pak, saya mau tebak reaksi." Apa itu tebak Tapi nggak reaksi? ngerti. Oh, oke. Nah, makanya harus orang tuanya juga. Akhirnya setiap orang tuanya kita minta untuk ikut workshopnya juga, ya akhirnya support. Dan kalau orang tua sudah support selesai. Oke. Gitu tuh. Iya. Kalau orang tua sudah support selesai. Mau peralatan apa saja, Iya. ya kan, udah nggak masalah.
Ya gitu loh. Tapi semua harus saling support ya. Orang tuanya support, anaknya nggak suka ya percuma juga. Iya betul. Gitu loh. Ya kan? Iya. Anaknya suka, orang tuanya nggak support ya percuma juga. Makanya dua-duanya harus saling mendukung. Gitu. Makanya waktu awal-awal kalau mereka mau ikut berlatih, karena mereka belum bisa gabung solo shooter dulu ya, baru ikut berlatih saja. Baru ikut berlatih. Ya dari workshop. Terus mereka ikut berlatih. Nah nanti setelah ikut berlatih kita lihat. Ya kan, progresnya seperti apa? Apakah 2-3 kali terus bosan? Ya kan? Nah, terus kita memang sangat strict dalam menerima anggota. Ada Seleksi. Jadi ada syarat yang mereka harus kejar. Kalau mau, mereka boleh ikut latihan, tapi untuk jadi anggota solo shooter mereka minimal harus ikut 3 kali event level 2 setahun. Oh, jadi harus ikut event. Mungkin kalau misalnya sekarang lagi kondisi kayak gini ya nggak bisa kali ya untuk. Iya. Memang paling nggak bukan misalnya kondisi normal ya. Iya, kondisi normal ya. Saya bicara kondisi normal. Memang saat ini kita agak kendala dengan perekrutan karena pandemi ini. Ya, Ini buat kita tidak pernah mengadakan workshop lagi. Iya. Gitu loh. Ya itu kendala yang berat buat kita sebetulnya. Jadi generasi kita agak ada Istilahnya gap lah, terhambat lah ya. Ada terhambat lah. Iya. Iya, agak terhambat. Padahal permintaan untuk buat workshop banyak terus ada Betul ya. yang ikut workshop. Cuman kita Antusiasmenya bagus ya. iya banyak yang DM ke FB atau Iya, banyak. Speed Shooter. Jadi kapan Om bisa gabung? Banyak yang mau ikut. Kapan Om Makanya kita workshop? mau adakan workshop mungkin akhir tahun. kita tahan dulu. Oke. Jadi salah satu tips buat regenerasi tadi adanya workshop itu ya. Iya. Iya, perkenalan kan. Perkenalan. Dikenalkan ini apa, Iya. olahraganya apa. Iya. Ke orang tua Dan- juga biar tahu kegiatan anaknya seperti apa kan gitu. Undang anak dan orang tuanya. Kemudian Iya. untuk ini yang masalah pendidikan Om, jadi kan saya dengar nih sekarang ada jalur prestasi tuh buat Betul. sekolah. Nah, Itu itu bisa salah dijadikan Bisa sekali, betul sekali. Gini, saya yang senang adalah kalau di solo shooter ini kita memang meminta anak-anak junior ini walaupun mereka hobi menembak, tapi mereka harus juga bagus di akademis. Gitu. Kalau saya ada laporan dari orang tuanya, akademisnya nggak bagus, saya bilang stop latihannya dulu. Oke. Belajar dulu. Ya kan? Belajar dulu. Gitu. Nah, dan alhamdulillah ini anak-anak junior solo ini dengan prestasi mereka selama ini, karena mereka rata-rata sudah main 2 tahun ya, sudah main 2 tahun dan hampir di setiap event mereka menjuarai, ya di kejuaraan nasional. Dan piagam-piagam itu bisa untuk membantu masuk sekolah Favorit. Iya betul. Iya, betul. sekolah-sekolah favorit. Ya, contoh Risha ini dulu dari SMP ke SMA favorit dengan piagam-piagam tembak reaksinya. Oh, Ya, itu oke. Hampir oke. sebagian besar, Ya, hampir ya, sebagian ya, besar ya. juniornya terbantu dengan prestasi Iya. mereka di menembak. Menembak itu. Ya, ya. Ya, jadi orang-orang tua yang ingin anaknya ditembak jangan ragu-ragu. Iya. Jangan usah khawatir lah ya. Jangan khawatir. Dan satu lagi, di tembak reaksi ini tidak hanya sekedar mengajar nembak ya. Jadi kita juga membantu untuk membentuk karakter anak. Ya, jadi banyak sekali dulu anak-anak yang manja, yang ini dulu jujur ya, saya dulu ini nggak percaya bisa nembak. Oh, gitu? Karena ini anak mama ini manja banget. Yang Nggak doyan panas. Nggak doyan panas. Iya. Nah kalau tembak reaksi kan panas-panasan. Betul. Itu kan Iya. pakar nih kulitnya. Kelihatan ya, jadi kontras ya. Bedanya kontras sekali kalau Dulu kalau sedikit aja udah di tisu. Iya, Lomba iya, pertama bawa sepatu 4. Karena nggak bisa main kotor. Takut kotor. Iya, iya, Kalau kotor iya. ganti. Ini luar biasa. Anak-anak ini kita bentuk ya supaya mereka mandiri. Yang ngisi bibi ya sendiri, ngisi gas ya harus sendiri, nggak boleh dibantuin siapapun. Gitu loh. Iya. Nggak boleh dibantuin siapapun. Soalnya nanti kalau dia lomba diisiin orang, ada something problem, dia akan nyalain orang. Nyalain orang, betul. Gitu loh. Sedangkan itu memang karakter yang nggak kita mau ya, nyalain orang itu nggak boleh. Ya. Harus tanggung jawab, harus tanggung jawab sendiri. Gitu. Jadi karakter membentuk anak di tembak reaksi ini bagus. Jadi untuk teman-teman coach pelatih semuanya, saya sih saranin tidak hanya mengajar mereka jago tembak, tapi juga bentuk karakter mereka dengan baik. Gitu. Jadi soft skill-nya juga jadi terbangun. Belum lagi sekarang juga di Porprov ya, Porprov dan Porprov Ya. juga akan mulai dibuka kan? Ya, Untuk ini- anak PC kan? Ya, rencana Solo kita akan memulai ini. Sudah ada signal lampu hijau dari
KONI. Oke. Kita akan mulai dari Popda dulu, kan Oh, olahraga iya. pelajar Betul. daerah, kemudian nanti arahnya kita mau ke Poprov. Wah, luar biasa ya. Ya, insya Allah bisa tahun depan kalau pandemi segera bisa membaik, tahun depan kita sudah bisa masuk Popda dan ke Poprov. Iya. Ya, berarti juga selain jalur prestasi untuk sekolah, untuk bisa masuk sekolah favorit ya, tapi Iya. juga ada jalur prestasi untuk ya ke kejuaraan nasional, bahkan Betul. internasional. Ya, betul. Iya. Nah terus habis itu kalau misalnya saya pernah nanya nih sekarang sama juniornya nih, tadi kan udah nanya ini yang lain siapa bapak, udah saya pengen semuanya dapat cerita nih dari Jibril sama Alicia nih. Nah kenapa sih seneng nembak, mungkin dari Jibril dulu deh, kenapa akhirnya memilih olahraga nembak? Kalau saya itu melihat dari film. Film, oke. Film pernah kayak pakai senjata gitu. Heeh. Akhirnya kan saya diajak bapak saya ke tempat nembak solo speed shooter. Datang kan ngeliat tuh aku kira itu perang loh. Oh, Kira perang nembakin orang gitu. Oke. Ternyata kan nembak sasaran Iya. reaksi. Udah akhirnya jalanin aja, ikut terus ya. Alhamdulillah dapat prestasi juga. Ya tertariknya gara-gara ngeliat film aja. Iya. Film perang. Nah kalau misalnya ngomong prestasi nih dari segi Mas Jibril, udah pernah ikut pertandingan kemana aja? Jakarta pernah. Nah, Jakarta, Solo pasti juga pasti ikut Ya, ya, asal Solo pernah. bicara kan. Nah, Itu udah sampai keluar kota. Iya, baru Luar nasional. kota. Kalau internasional belum pernah. belum, kita pun belum. Kita pun pengen. Tapi kalau luar provinsi, luar pulau kayak di Banjarmasin, di Belum. Palembang. Belum pernah. Jakarta, di Senayan ya. Jawa ya. Oke. Nah kalau dari Barisa nih sekarang gimana? Kalau saya pertama kali itu diajak kan, soalnya kelas 7 dulu juga sekalian prepare buat SMA kan cari-cari piagam, soalnya benar-benar susah carinya. Terus sekalian kalau kelas 7 kan masih banyak waktu luang, and I wanted to try something new. Jadi udah sekalian ya kayak yang dibilang tadi emang dulu anak mama banget manja. Terus pertama kali nyoba itu kan juga ada temen itu juga kayak ada yang cewek juga jadi ya bisa gitu. Oke, bisa ikutan ya. Tapi menarik ya, cewek masih SMP ya awalnya. Banyak studio SMP, kelas 1 kan udah ya. Udah mau main nembak itu luar biasa sekali. Tapi memang ini ya, maksudnya kalau misalnya di Mas Jibril kan karena seneng ngeliat film tembak-tembakan ya. Kalau misalnya Barisa tadi diajak ya, ada yang ngajak ya. Dan akhirnya bisa jadi gini nih, kalau misalnya tadi bicara mengenai anak mami apa segala macam ya, cuma sekarang udah berubah. Nah, tapi pas ngeliat tempat latihan panas, nembak-nembakin besi, nembak-nembakin kertas, akhirnya bisa jadi tertarik itu gimana? Apa ya, kayak ada adrenalin gitu. Oh, oke. Niatin aja. Iya, Iya. Kayak kan nggak cuma fokus ke sasaran, juga harus fokus ke safety dan lain-lain. Terus abis ini mau kemana, targetnya kemana kan juga fokusnya banyak. Itu jadi tertarik di situ. Itu udah dapat apa ya, Feel-nya udah ketemu. Tantangan dari situ ya. Oke. Nah terus selama udah berapa lama nih Mas Jibril sama Mbak Alicia nih nembak? Aku dari kelas 6. Dari kelas 6, sekarang kelas berarti berapa tahun lalu tuh? Tahun 4 berapa tuh? Tahun berapa tahun? Ya kok masih kelas 6 akhir lah, kelas 6. Oh, kelas 6 akhir. Kelas 1 SMP lah awal-awal. Oh, 1 SMP ya. Kelas 6 akhir ya. 6 sekarang kelas 2. Kelas 9. Kelas 9 itu kelas apa? Masih SMP. Iya. Udah kelewatan. Masuknya ke solo speed shooter awal kelas 6, cuman fokusnya baru di sini. Iya. 1 SMP. Sekarang udah kelas 9 berarti udah turun 2 tahun kan ya. Iya. Iya 2 tahun. Kalau Mbak Alicia dari kelas 7 tadi ya, sama 1 SMP. Sekarang kelas 11. kelas 11 berarti 1 SMA. Iya nggak sih? Iya. Nggak tahu. Iya, berarti udah 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini pertanyaan nih. Nah, ini biasanya pertanyaan ini dilontarkan kepada yang udah tua-tua dan biasanya jawabannya ya macam-macam. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman masih muda nih, bosan nggak sih nembak? Enggak. Belum. Karena senang. Karena senang. Iya. Oke. Karena tertantang dan senang Iya. ya. Jadi walaupun udah bertahun-tahun, udah 2 tahun, tapi 2 tahun juga bukan waktu yang Sebentar. waktu yang sebentar, Iya. tapi tidak lama juga enggak. Misalkan kalau misalnya kayak teman-teman di sini kan juga, ya biasa banget. Jadi kita masih senang. Bosen kalau pesaingnya nggak ada. Nah, Jadi iya. ketemunya cuma satu tim Itu lagi. itu aja kan pasti bosen mereka. Iya. Tapi kalau kota-kota lain
mulai banyak regenerasi, aku pikir mereka lebih tertarik lagi terus. betul. Jadi lebih dinamis lagi lah pertandingannya. Makanya kan kita juga ngajak kota-kota lain juga buat regenerasi. Nah itu tadi regenerasi ini menarik nih. Jadi supaya kota-kota lain itu bisa regenerasi, ada nggak tips and trick dari Solo Speed Shooter supaya mereka bisa? Ini pengalaman dulu mungkin pernah rekan-rekan dari Surabaya ya, Om Teguh itu dulu pernah waktu itu Surabaya mungkin lagi sepi gitu loh. Terus saya pernah ke Surabaya ngobrol sama Om Teguh. Saya bilang, Om, sebetulnya kita dimulai dari diri kita, konsistensi kita sendiri. Dulu waktu saya awal-awal mengawali IPSC, saya ketemu cuma dia aja. Sampai sekarang dia terus gitu kan. Ya, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya itu mau jalan aja. Nanti kita pelan-pelan ada satu kita fokus di situ. Dulu gitu. Saya dari 1 junior, 2 junior, 3 junior. Ya udah kita fokus di situ dulu. Yang bisa, yang ada kita fokus yang ada. Oh, fokus dengan yang ada. Iya, fokus dengan yang ada. Nggak usah mikir kok cuma 1 ya, kok cuma 2 ya. Kok bisa besar ya 10 ya, kok bisa ini. Enggak, dulu saya juga dari 1, dari 2, dari 3 gitu loh. Bahkan kita awal cuma ber-8 ya. Iya. 8 ya kita. Kalau yang senior yang sudah senior kita berempat aja kalau teman-teman. Iya. Dulu Donis, Fedi, udah. Ya. Mana-mana itu aja. Jadi itu fokus sama yang ada. Jadi kota-kota lain lagi membangun, ya kan? Itu fokus. Kalau udah besar, fokus yang 1. Baru 2, fokus yang 2. Baru 3, fokus yang 3. Percaya nanti akan datang yang lain. Oh, gitu. oke. Yang akan datang. Dan nanti akan ada seleksi kok. Dari semua yang datang itu tidak akan semua bertahan juga. Betul. Gitu loh. Mungkin sekarang lebih enak ya. Lebih enak. Kategorinya kan ada super junior, ada junior. Ya. Waktu kita regenerasi pembibitan awal itu junior ketemunya langsung yang tua. Karena mungkin waktu iya, jadi kadang belum ada. mentalnya juga ketemu yang senior, ini juara yang pernah juara. Jadi agak berat waktu kita ngerilis itu. Sekarang mungkin lebih enak dengan ada banyak kategori yang dibuka. Di tembak reaksi ini ada junior. Menurut saya pembibitan yang paling bagus itu di AIPS. Paling bagus di IPSC. Kalau di IPSC akan susah membebaskan anak-anak. Betul. Iya. Ya kan? Karena dari segi mungkin pertama safety, 2 biaya kan. Iya. Itu. Makanya ini paling bagus. Malah beberapa metode kita sudah dipakai rekan-rekan Brimob ya. Oh ya. Mereka kalau mengajarnya pakai airsoft. Dulu. Betul. Oh gitu ya. Jadi sebelum ke API suruh main airsoft dulu, memang dengan menggunakan airsoft ya. Soalnya mereka juga takut akhir-akhirnya kan. Asal pegang. Iya, betul. Setuju saya itu. Dan juga berarti tadi ya regenerasi adalah fokus dengan yang udah ada, sama tadi bikin itu tadi ya workshop tadi. Workshop itu sangat efektif. Iya. Sangat efektif. Soalnya perkenalan ke orang tua juga ke juniornya juga. Ya, dan harus datang orang tua dan anak. Kalau memang mau merebut anak ya. Iya. Jadi kalau mau merebut junior ya kita buat workshopnya khusus junior. Oke. Gitu loh, jangan dicampur. Oh, jadi ya workshopnya super junior ya super junior. Junior, kalau mau super junior sama junior jadi satu nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau yang senior kita jadikan Beda lagi. Karena istilahnya audiensnya biar sama semua. Ya, betul. Gitu. Tapi untuk masalah workshop nih kan biasanya kita mungkin ya di kota lain tuh ada kendala saat kita mengadakan workshop pesertanya nggak banyak atau polisinya tadi saya dengar bikin workshop pasti banyak pesertanya, antusiasmenya bagus gitu. Supaya kita memancing antusiasme orang-orang ikut workshop tuh ada tipsnya. Jadi gini, sebetulnya banyak juga tidak ya. Cuma kita memang sebelum diadakan workshop kita soundingkan dulu. Soundingkan ke anggota semua dulu. Kita mau ngadain workshop nih. Siapa yang mau ikut? Coba cari rekannya, saudaranya yang punya junior, yang mau anak-anak yang mau ikut, nanti didaftarkan gitu loh. Jadi kita mulai dari yang dekat dulu lah. Dari lingkungannya. Yang lingkungan dulu lah. Gitu, yang lingkungan dulu. Dan juga yang sangat berperan itu medsos. Oke, kalau ya ini bukan ini. Kalau kita lihat di fanpage-nya Solo Shooter, ini saat ini fanpage terbanyak like-nya. Ya 2-3K sekian lah. Itu dari situ itu memang banyak sekali
kita bisa merekrut banyak orang yang mau ikut workshop. Oke. Kan DM, Ya, saya ya, cari ya. gabung gimana? Saya cari ini, nah sudah kita mau adakan workshop. Ini kita kasih linknya, buka aja. Di situ nanti saya daftarnya gini. Banyak yang nanya untuk junior gimana, gitu kan? Ya sudah junior seperti ini kita kasih tahu seperti itu. Oke. Nah, terus mengenai tadi kita udah bicara tentang latihan, tentang regenerasi. Nah, itu kalau misalnya boleh cerita nih ke teman-teman mengenai ini ya, prestasi apa aja sih yang udah didapat sama solo speed shooter? Kalau saya sih udah tahu prestasinya gimana. Kalau kan teman-teman sedang nonton Iya. Bisa diceritain nggak? Saya cukup bangga sama anak-anak ini ya. Awal-awal memang awal-awal kita ditembak reaksi ini, waktu itu kita jujur kita sangat terinspirasi dengan Bandung waktu itu ya. Bandung Jatayu, Iya. kan sama Eagle Bandung gitu kan. Juniornya juga waktu itu Eagle ya, yang cukup bagus-bagus ya. Banyak juniornya Eagle waktu itu Eagle. Oh iya, Eagle bagus waktu itu. Terus ya kita karena terinspirasi ya kita berlatih aja keras gitu ya. Anak-anak waktu pertama kali ketemu sama mereka itu ya belum bisa bicara banyak lah waktu itu. Ya kan, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa. Betul. Asal kita mau latihan ya pasti bisa. Ya. Iya. Terus kita mulai start prestasi itu di yang sudah resmi ya IPSC di bawah Perbakin itu waktu Solo Open 1. Ya, Solo Open 1 itu kita kan sudah resmi di bawah Perbakin dan RO-nya juga sudah full RO certified IPSC waktu itu. Yang di Korea. Yang di Korea. Nah, itu alhamdulillah kita bisa total membawa sekitar 14 medali lah. 14 medali. 14 medali. 14 medali. Ya, terus setelah itu kita ikut Jogja Open. Nah, Jogja Open itu juga alhamdulillah kita bawa 11 medali. 11 medali. Ya kan? Terus setelah itu Danjen Kopassus. Ya kan? Danjen Kopassus itu sekitar yang 14 medali juga. 14 medali. Ya, Oke. Yang terakhir diliput sama majalah menembak itu kalau nggak salah di Bandung, Harley ya? HCB. HCB ya? ACB. Harley itu waktu di Harley waktu di Harley ini Oke, 14 medali buat solo medali. putra. Oke. terus sudah ya rata-rata kita memang setelah Solo Open itu prestasinya meningkat terus. Meningkat terus. Gitu. Berarti bagus kan prestasinya. Berarti bagus. Nah, teman-teman sekarang saya mau nanya nih, bukan harapan tapi menurut teman-teman dari Solo Speed Shooter ini perkembangan dunia IPS ini menurut teman-teman sekarang gimana sekarang di Indonesia nih? Oke, ngomongnya. Ya kalau perkembangan saat ini persaingannya ketat ya. Hampir tiap kota sudah punya Bagus, super junior, luar biasa. IPS Ya, ya. perkembangannya luar biasa. Seniornya pun banyak juga. Jadi dari muda sampai ke tua persaingan ketat. Tuanya kelihatannya kesini. Saya akui. Dan juga di luar pulau mulai pembibitan juga ya. Bagus ya. Bagus. Jambi, Palembang udah mulai kan banyak junior super juniornya. Iya. Papua. Papua udah ada juga. Manowari kan ada. Ya. Oh iya. Betul. Junior. Ya, jujur sebetulnya kita itu concern ke junior, jujur. Ya, kalau Solo tuh dulu kita concern ke junior, jadi sebisa mungkin kita berikan porsi lebih lah ke junior. Oke. Gitu loh, porsi lebih ke junior. Divisi-divisinya kita beri yang lebih banyak lagi supaya banyak yang tertarik. Iya. Ya, semakin banyak juniornya semakin nanti tembak reaksi IPS ini akan semakin berkembang. Makanya sekarang kan luar biasa perkembangannya. Kalau saya bilang IPS Indonesia ini IPS salah satu terbaik di dunia, saya mau boleh bilang. Karena saya memantau saya punya kenalan beberapa orang pemain IPS dari luar negeri, kayak Filipina, ya kan, kayak di Finlandia, mereka yang Rusia, yang mereka juga concern dengan IPS. Nah, kebetulan di fanpage-nya Solo Shooter tuh mereka banyak mengikuti. Oke. Mereka monitor juga. Ya, dan mereka sebetulnya banyak menanyakan kapan ya saya bisa ikut tanding di Indonesia. Wah. Kita mau bikin level 3. Makanya
Indonesia ini sekarang sudah di mata mereka IPSC-nya itu udah hebat sekali. Gitu loh ya. Apa namanya, tinggal nanti organisasi pengurusnya ya. Mengirimnya kapan? Mengikuti. Padahal kita bisa bersaing kayak besok World Shot untuk IPSC di Sochi Rusia 2022. Indonesia harusnya bisa bersaing. Harusnya bisa bersaing. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Iya. Mudah-mudahan nggak ada kendala, betul. Berikutnya ini terakhir nih buat bicaraan kita atau bincang-bincang kita pada kali ini, harapannya dari teman-teman solo speed shooter nih untuk dunia menembak AIPSC di Indonesia. Iya, harapannya ke depan AIPSC ini bisa lebih memasyarakat, ya kan? Jadi ini bukan olahraga yang hanya dikhususkan untuk golongan tertentu, tidak. Nggak eksklusif, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa, ya kan? Dan saya harapannya juga klub juga mendorong atau memberikan support kalau memang ada junior-junior yang bagus. Iya, ya kan? Kalau ada junior-junior bagus, memang kita bisa support mereka. Ya. Dan ya ke depan sih besar harapan bisa ikut kejuaraan dunia, internasional. Amin. Itu AIPS Indonesia, karena memang shooter-shooter Indonesia itu sangat potensinya besar. Betul. Gitu loh. Terakhir kan waktu workshop di Hong Kong, ya kan? Animonya banyak dan satu yang membuat saya agak tanda tanya ya. Papua Nugini yang tidak punya AIPSC aja mendatangkan. Oh ya, ada tuh ya? Ada. Gitu loh. Okay. Sebuah negara Papua Nugini aja bisa mendatangkan, Indonesia masa nggak bisa? Memberangkatkan kontingen mereka. AIPSC gitu. Dan kita animo waktu itu kan banyak kan kita punya top shooter AIPSC yang bagus-bagus. Ya kan, saya kira tidak kalah dengan Jolo dan dari Hong Kong, tidak kalah. Ya kan? Apalagi kalau mereka suruh main AIPSC-nya di outdoor gitu ya. Challenging kan mereka. Iya. Ya kan? Nah, harapannya juga ke depan kita bisa world shot AIPSC bisa di Indonesia harapannya. Mudah-mudahan. Filipina ada outdoor. Ya, Filipina sekarang udah main outdoor. Gitu. Ya harapannya itu terakhir. Mudah-mudahan kita bisa ikut kejuaraan luar negeri dan mudah-mudahan Indonesia bisa jadi tuan rumah world shot AIPSC. Amin. Buat Mas Jibril sama Mbak Risha nih, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sesama junior shooter di luar sana? Silakan. Kalau dari saya, turuti kata coach dan pelatih, rajin berlatih. Kalau jangan mudah kecewa, karena kalah menang itu biasa. Karena dari kekalahan kita bisa tahu kekurangan kita apa di tembak kreasi itu. Kalau dari Mbak Risha, tambahan mungkin? Kalau dari saya buat yang ladies, jangan takut buat ikut, soalnya juga ini tuh olahraga ladiesnya juga baru dikit kan, jadi jangan sampai AIPSC itu nggak ada ladiesnya gitu. Ya, jadi untuk regenerasi dari sisi lady shooternya juga harus diperbanyak juga ya, karena memang sebenarnya untuk ladies sendiri salah satu petembak yang hebat di dunia untuk IPSC tapi ya Maria Agustina, seorang ladies yang dari Rusia. Oke, itu aja dari Shooter Indonesia kali ini. Kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Solo Speed Shooter. Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan jangan lupa di-share kemana-mana supaya informasi yang bermanfaat ini bisa ditonton sama banyak orang. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang Solo Speed Shooter, nanti bisa cek Facebook dan IG-nya. Kita tulis di bawah sini di kolom deskripsi, dan juga untuk kontak dan alamat latihannya supaya ntar bisa silahkan kontak-kontak sama teman-teman Solo Speed Shooter. Oke? Itu aja dari Shooter Indonesia, nembak yuk!